Selamat berjumpa kembali. 6 hari lamanya ya. Kita semua sudah di rumah saja. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan hari ini ketemu lagi. Hari Minggu. Ingat perintah Tuhan pada hukum Taurat keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari ini kita sekolah minggu walau hanya online saja. Yuk kita puji Tuhan dengan bernyanyi, dengan Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Hati kita, mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu. Pada hari ini, hari Minggu, kami datang beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, walaupun dengan online saja. Berkati kami Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa dan memohon. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Yuk. Selamat pagi Bapak.
semua, minggu lalu topik yang kita bahas tentang apa? Ya, tentang lingkungan. Masih ingat ayat hafalan minggu yang lalu? Dari Wahyu 9 ayat 4, Miss Juli ulangi ya. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Jadi adik-adik, selama bulan Agustus ini dimintakan kepada anak-anak sekolah minggu semuanya punya karakter, punya sifat yang namanya perhatian. Nih ya, sarangio, cinta ya, perhatian ya. Minggu lalu kita perhatian sama lingkungan ya, sama rumput-rumput, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan. Hari ini nanti Miss Ratna Panjaitan akan bercerita tentang perhatian, tentang cinta terhadap opung kita, sayang terhadap opung kita ya. Jadi kita walau di rumah saja, tetapi setiap minggu diajarkan firman Tuhan ya. Jadi ingat, minggu lalu kita sudah perhatian sama lingkungan, minggu ini kita akan belajar perhatian sama opung. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita puji Tuhan dengan lagu Sayang, Sayang, Disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak Tuhan, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak Tuhan, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Salam, selamat hari Minggu. Selamat ketemu lagi di ibadah kita online. Tetap kita sukacita. Tadi kita sudah bernyanyi, sekarang waktunya kita nak dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu yang masih bersama kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Jauhkan kami dari godaan iblis yang mencoba mengganggu ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nats kita hari ini diambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Ayat 13 sampai 15. Ibu baca ya nak ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon atas di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Demikian firman Tuhan. Amin. Hari ini bertema kakek dan nenek atau opung. Opung kita itu siapa nak? Iya, opung kita adalah orang tua dari papa mama kita. Yang namanya sudah opung-opung, itu ciri-cirinya kayak mana nak? Iya, giginya ompong, rambutnya putih ubanan, pakai tongkat atau pakai kursi roda, baru tidak wangi lagi seperti dulu nak. Walaupun sudah jadi gigi ompong, tidak wangi lagi. Apakah anak ibu jijik ketika dicium opungnya atau didekati opungnya? Tidak enak ya, karena anak Tuhan tidak seperti itu nak. Karena biarpun opung kita sudah tua dan tidak wangi, mereka
tetap masih menyayangi kita cucu-cucunya, termasuk anak-anak sekolah minggu sekalian. Mereka telah berletih lelah membesarkan, mencukupi kebutuhan anaknya, yaitu orang tua kita bisa sekarang seperti ini, papa mama kita itu adalah karena perjuangan opung kita ya nak ya. Ada cerita nak, seorang opung ya memiliki 3 orang anak. Dulu waktu mudanya dia menghabiskan waktu untuk mencari terus usaha yang baik untuk keluarganya, yaitu untuk anak-anak yang sangat ia cintai, dan dia sukses tinggal di rumah sangat besar dan punya fasilitas yang bagus, dan anak-anak si opung ini bisa kuliah, bisa bekerja, dan bisa berkeluarga. Hebat ya nak ya. Lalu tibalah si kakek ini masa pensiun karena sudah tua. Lalu opung ini pun masa pensiunnya bersama istrinya, bersama pembantunya, karena anak mereka punya keluarga masing-masing. Lalu istri opung ini pun meninggal karena sakit mendadak. Tinggallah si opung hidup yang ditemani oleh pembantu, karena anak si opung ini sudah punya rumah masing-masing, punya keluarga masing-masing. Hidup kakek berubah. Tidak ada lagi orang yang mau menemani si kakek pada saat ia memerlukannya. Kemudian anak si sulung datang dan mengatakan ia akan menjual rumah si opung dengan alasan tidak efisien si opung tinggal bersama seorang pembantu. Dengan hati senang si kakek setuju, toh si opung tidak perlu tinggal di rumah besar lagi. Anak dan cucunya sibuk dengan dunianya sendiri. Kalaupun mereka ada di rumah, tak sekalipun mereka menegurnya, menyapanya. Lalu si opung memutuskan untuk pindah ke rumah anaknya yang lain. Dia berharap kalau ia akan bersama anaknya itu, opung ini bisa senang tinggal di sana. Namun apa yang didapat anak-anak ternyata sama juga. Yang lebih menyakitkan lagi, semua perlengkapan si opung ini, perlengkapan makan dan minumnya di rumah diganti dengan bambu atau dengan plastik. Tapi si kakek tahu alasannya agar jangan memecahkan perlengkapan mereka yang mahal dan takut akan merugikan mereka. Keramik mereka pecah, makanya dibuat dari plastik atau bambu. Si opung sedih dan menangis, dan dia bertanya dalam hatinya, di manakah hati nurani mereka? Tapi si opung disuruh tinggal di panti jompo dengan alasan agar si opung punya teman untuk bercerita. Itu dia tinggal di anak bungsunya. Anak bungsunya ini adalah anak yang lebih disayangi si opung ini
dibandingkan kedua anaknya yang lain. Tapi anak bungsunya ini membawa opungnya, orang tuanya ini ke panti jompo. Panti jompo itu tempat orang tua yang dititip karena sibuk anak-anaknya atau cucunya. Namun sudah 2 tahun pun anak bungsunya ini tidak pernah menelepon atau berkunjung ataupun membawa makanan kesukaannya. Dia sedih, sangat sedih karena opung ini cuma menginginkan sedikit perhatian aja tidak menginginkan, tidak berharap apa-apa dari anak dan cucu-cucunya. Namun ia terkadang sedih dengan keadaannya, tapi ia dapat terhibur dengan teman-temannya yang di panti jompo. Itulah ceritanya ya sangat menyedihkan. Anak-anaknya lupa untuk memperhatikan orang tuanya. Itulah kita diingatkan bahwa walaupun opung sudah tua, opungnya masih lincah dan bersemangat. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Di masa tuanya opung kita juga masih bisa memberikan hal-hal yang positif dan berguna bagi kita. Dengan demikian, anak-anak sekolah minggu diajarkan untuk tetap menyayangi opungnya. Walaupun sudah keriput dan opung sudah bertongkat, kita tetap menyayangi, kita tetap memperhatikan opung kita. Demikianlah amin. Mari kita tutup ibadah kita ini dengan doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, anak-anak sekolah minggu, untuk menyayangi orang tua kami, opung kami. Ajari kami dan bimbinglah kami agar kami anak-anak-Mu mampu melakukannya seturut dengan Tuhan. Ampuni dosa kami, baik itu dari perkataan, mulut, hati, dan pikiran kami, agar kami dapat menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya. Dan sekarang aktivitas kita untuk boleh diberikan kepada kita, ya. Tadi kok topiknya sayang sama opung. Boleh kasih fotoan sama opungnya, ya. Kirim ke grup orang tua sekolah minggu dan juga ayat hafalannya. Sebelum kita berdoa dibawakan oleh teman kita dari anak sekolah minggu kelas sedang, yaitu Felicia Tampu Boron. Yuk kita puji Tuhan bahwa Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Yuk. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Papa, sayang adik, sayang kamu, dan sayang. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari baru ini. Tuhan Yesus bisa menjaga kami sampai sekarang. Berkati Mama dan Papa kami ya Tuhan Yesus. Dan tolong hilangkan virus corona dari muka bumi supaya kami bisa
kembali beribadah di gereja dan sekolah seperti biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kita mengumpulkan persembahan kita dengan bernyanyi, Aku bawa, aku berikan. Yuk. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita bersatu di dalam doa, kita sama-sama berdoa, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama bernyanyi, Bapa terima kasih.